Kita mulai ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahaikumsalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sebelumnya ini mohon maaf kepada pengantin baru ya. Siapa pengantin baru dulu? Ini bari semua nih. Dan terdiri ya, semoga kita barakallahu laki wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakum fi khair insyaallah amin ya rabbal alamin. Mohon izin kemarin saya tidak bisa hadir ternyata ya. Ya, karena waktunya Sabtu, kemudian kita ada dua sih tempat lain. Tapi insyaallah doa terbaik buat Teh Fitri dan juga modalnya atau Bebek. Ayam. Oh ayam. Gak apa-apa aja yang penting dengan ayam ya. Mudah-mudahan ya Teh Fitri dan si ayam katanya Bu ya dalam menjalani ya, hidup rumah tangga bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah. Pastinya memiliki fondasi kuat tentang ilmu agama karena tidak ada yang menguatkan satu pasangan dalam rumah tangga kecuali ketika suami dan juga istri benar-benar paham dengan ilmu agama. Ibu ingat sederhananya Bu, gambaran rumah tangga itu biar kita dengan Allah itu seperti segitiga. Segitiga Ibu tahu ya? Yang paling atas itu adalah Allah. Ya, sedangkan kanan kiri itu suami dan istri. Ya, ketika benar ilmu agama termotivasi untuk memperbaiki diri, semangat ibadah terus ditingkatkan, maka ketika suami tok yang memperbaiki itu, maka dia lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau istrinya tidak, maka jaraknya akan tetap semakin menjauh. Jadi Bu ya, segitiga nih Bu, kanan suami, kiri istri. Jaraknya jauh dekat ini? Jauh ya. Kalau suami doang deketin Allah, istri enggak, masih jauh atau sebaliknya. Tapi kalau barang-barang kuatkan fondasi agama, ya sehingga suami paham apa kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga begitu pula ketika istri paham apa kewajiban terhadap pasangannya, maka sama-sama mendekat kepada Allah. Kalau kita lihat ya, maka suami semakin dekat kepada Allah, istri semakin dekat kepada Allah, maka jarak keduanya akan semakin dekat. Makanya ibu-ibu kalau ingin tahu apa yang menjadi tujuan pusat ya, romantisnya awal toh, ya jangan salahkan diri kita. Atau bisa jadi mohon maaf kita terlalu maksa dulu ke orang tua kita, mama, papa, aku tidak mau nikah kecuali dengan si dia. Karena ada itu ya, ungkapan seperti itu. Emang kenapa harus dia nak? Dia tampan, ganteng, kasep, semuanya ya. Hanya lihat dari wajah, ternyata beres nikah berubah. Ya, dan ini perhatian Bu. Makanya Nabi mengatakan, ini buat nasihat pernikahan sedikit buat pengantin baru dan pengantin pengantin ya. Ingat Ibu, Nabi mengatakan iza tazawwajal 'abdu, jika seorang hamba menikah, faqad kamala nisfid dini, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah dari agama. Tapi ingat, ada kalimat lanjutannya. Apa kata Nabi? Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di sisa agamanya. Jadi sederhananya Nabi menggambarkan lingkaran itu seperti agama. Setengah dari agama itu ada pada pernikahan. Makanya ibadah yang sangat panjang adalah pernikahan. Ketika ibu di rumah beres-beres rumah, ingin balik suami, intinya sepanjang inilah pahala pernikahan kita dapatkan. Ya, sampai kapan limitnya? Sampai kematian satu di antara mereka atau keduanya, atau nauzubillah ketika memang Allah takdirkan mereka harus berpisah. Nah ini limitnya. Tapi juga kita bagaimana memperjuangkan, mempertahankan pernikahan sampai sehidup sesurga, semati kayak dia aja. Suami meninggal duluan nangis nggak? Ibu bulan kan, suamiku kata tukang gali, Bu mau nggak nemenin bapak? Ada alim, betul?
Benar atau betul? Begitu pula Bu, secinta-cintanya suami sama ibu, sama teteh, meninggal, ibu nangis manusiawi. Ya, dilihat nangis. Ya. Lagi-lagi Bu, kalau watak penggali kubur, ibu mau dapat kita maaf, tak mungkin mau. Dan maaf, nangisnya berapa lama? Mungkin sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, lalu lupa ketemu mantan soalnya kan. Nah ini mohon maaf, ibu ketawanya begitu ya. Nah mohon maaf ibu, jadi maaf kalau kita tahu Bu, maaf ya, kalau kita tahu betapa cepatnya keluarga kita yang kita cinta melupakan kita ketika setelah kita wafat Bu, demi Allah, tidak mau lagi kita mengejar ridhonya mereka, tidak mau lagi kita fokus pada perhatian mereka. Ibu, kalau kita sadar Bu ya, kalau kita tahu betapa sebentarnya anak-anak kita mikirin kita setelah meninggal dunia Bu. Ya siang hari meninggal dimakamkan Bu, dikuburkan, malam tuh sudah ribut mikirin. Padahal tadi siang mama, papa, ayo. Betapa cepat Ibu. Mereka akan mulai sibuk dengan aktivitas mereka. Makanya tidak ada yang mengotori kecuali ilmu agama. Fitri, ini saya akan menyatakan baru hari-hari juga saya isi khutbah nikah. 2 minggu yang lalu juga nasihat pernikahan. Di jam setengah kita gali tentang bagaimana cara terbaik. Tapi intinya, Teh Fitri kalau bisa jadwalkan sama si ayam, ayamnya. Untuk apa? Minimal seminggu sekali, kalau 2 minggu sekali datang ke majelis ilmu. Apa tujuannya? Menguatkan. Karena maaf, Ustadz dan dia mau lulusan pesantren nggak jaminan, tetap beda. Atau Ustadz dari pengajian online, betul kita dapat ilmu tapi nuansanya beda. Khususnya Teh Fitri, bagaimana tema-tema untuk menguatkan tauhid dan juga tentang pernikahan. Udah mungkin ya, saya nggak panjangin lagi karena buku sekarang di sini. Ini karena ada pengantin baru aja. Baik, Ibu dan rahmat Allah, hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang yang menjanjikan, tapi part 3-nya ini terakhir, pertemuan terakhir pembahasan ini kita akan membahas Ibu. Setelah kita membahas apa sih perniagaan yang menjanjikan itu, ada 4 yang kalau masih ingat. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasulullah, yang ketiga berjihad dengan harta dan berjihad dengan ini lupa ya. Surat 61, coba kita buka lagi ya, karena ini kan kita juga. Maaf, surat 61 ayat 10 sampai ayat 13. 10 sampai 13. Mohon izin Bu Santi, Bu Fitri, saya suara masih salah ini Bu. Alhamdulillah kemarin di Mekah itu ya panas sampai 46 derajat. Jadi alhamdulillah pada Allah memang harus ini kayak dia. Jadi maka benar-benar Teh Fitri ya. Surat 61 ayat 10, 11, 12 dan 13. Apa ya Ustaz? Yang bacakan. Iya, 10, 11, 12. 10 sampai 13. Terus satu ayat. Ibu satu ayat. Biasa berganti ya Teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Oke, doain dulu ya. Ini silakan saja. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, Ibu, ini kita baru bahas dua ini kemarin, Bu. Teman-teman terakhir ya. Yang mana Allah sebutkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah, maukah kalian, kata Allah, aku tunjukkan satu perniagaan, perdagangan, bisnis yang mana kalau kita mau mulai memulai Bu perniagaan ini, jadi Allah apa? Tunjikum min azabin alim. Kalau kalian mulai mau bersungguh-sungguh mulai berniaga hal ini, Allah jadikan niscaya perniagaan ini akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Ada 4. Kita bahas baru. Tu'minun nabillah. Kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada Rasulullah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Kita berjihad di jalan Allah dengan harta, ya. Wa anfusikum, dan berjihad dengan jiwa. Apa di antara ciri atau tanda orang berjihad dengan harta, Bu? Infak, sedekah, wakaf. Ibu maaf, yang naik angkot dari rumah ke sini, Bu, bayar angkotnya? Aku gratis? Ibu yang naik motor nih, motor di bensinan atau aku cari cek apa? Bu, intinya Bu, apa yang kita keluarkan dan kita perjuangkan di jalan Allah, maka ini bagian perniagaan yang Allah jadikan tidak akan pernah membuat kita terkena azab, terselamatkan. Yang terakhir, wa anfusikum, dia dengan jiwa. Seperti saat ini Bu, taklim. Ibu berangkat dari rumah ke rumah Bu Santi ini, niat talabul ilmi, ini bagian dia dengan jiwa. Ya, maka Allah katakan hal ini sesuatu yang sangat menentukan kalau kalian betul-betul mengetahui. Nah, maaf kita nggak bahas lagi seperti ya. Nah, sekarang kita fokus di pertemuan sekarang membahas apa untungnya buat kita, Ustaz. Ya. Selain dibebaskan dari azab, apa keuntungan buat kita? Untuknya, Bu, akhirat dan dunia. Dapat dua perkara ini, Bu. Boleh teh? Ayat selanjutnya, ayat 12 dulu ya. Awas lagi. Ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Dzalikal fawzul 'azim.
minallahi wa fathun qarib. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, Ibu, di sini pada ayat ke-12, Bu, ini ganjaran buat kita ketika kita mau bersungguh-sungguh untuk mulai memfokuskan diri kita, memulai perniagaan, ya, yang Allah janjikan tak akan rugi di sini, Bu, tentang akhirat dulu nih, kata Allah. Kalau mau mulai beriman kepada Allah, kemudian juga iman kepada Rasulullah, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, maka pertama kami Bu, niscaya Allah janjikan yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jadi Bu, jangan kita remehkan amal soleh, ya. Betul, di antara amal-amalan yang bisa membuat kita diampuni dosa dan beristighfar, bertaubat. Tapi tegas amal soleh, ya, yang kita mulai lakukan, Bu, baik infak, sedekah, ya, taklim. Bahkan ketika ibu-ibu, maaf Ibu ya, masak nasi goreng buat suami karena Allah, ini pun bagian dari jihad dengan Ibu udah melakukan? Udah belajar nasi goreng teh? Sudah. Sehari 3 kali. Nasi goreng sehari 3 kali. Gak minum obat. Jangan-jangan kita itu punya bisnis juga nasi goreng. Nasi goreng penetrasi. Ingat ya, ketika ibu, ya, berbakti kepada suami karena Allah, ya, Bu, menaati suami karena Allah, maka ini bagian dia dengan jiwa. Jangan remehkan Ibu. Tapi maaf, yang jadi masalah ketika ibu berbakti cuma di waktu tertentu. Jangan terjadi, ya. Maksudnya apa? Masya Allah, enaknya masakan, baiknya apa, pelayan terhadap suami itu cuma di awal bulan misalnya. Jangan. Ya. Berarti maaf, ketika dia masak, ketika dia nyuci dan sebagainya, Bu, berarti bukan karena Allah, bukan karena ada apa di awal bulan biasanya? Enggak. Ya, Bu, ya. Makanya yang Allah tekankan Ibu, sebelum jihad dengan harta, sebelum jihad dengan jiwa, atau iman kepada Allah. Jadi ketika ini mohon maaf karena berhenti sering begini apa ya. Jadi bakti kepada suami bukan karena faktor siapa dia, bagaimana keadaannya, berapa gajinya, tidak. Tapi dia seorang istri dengan jiwanya, Bu, yaitu ketika dia kuat imannya, yakin perintah Allah kepada aku sebagai seorang istri berbakti kepada suami tidak karena awal nikah, karena tidak juga karena awal bulan, tidak juga karena besarnya gaji, tapi karena Allah. Ibu, perintah Allah berbakti kepada suami batasannya kapan, Bu? Bersabarlah Ustaz, tapi udah gak usah pakai tapi, Bu. Mungkin hari ini hari terakhir. Karena Ibu udah capek, Bu, ya. Maksudnya apa, Ustaz? Ya, capek, Bu, Ustaz, sama suami ini, sabar. Mungkin hari terakhir, mungkin malam terakhir, ya. Ustaz dan suami atau Ustaz eta mandi teh haduk di mana wae, sabar Ibu. Mungkin minggu terakhir. Dan ingat Ibu, pernah ada ungkapan penyesalan seorang istri, Ustaz, setelah suami meninggal, aku rindu melihat handuk ada di atas kasur. Ibu, mohon maaf, Bu, nikmati, Bu. Punten Ibu, Ibu sudah berjuang keras. Maaf tadi pagi, Bu, saya sudah set jamaah. Apa yang saya ini? Pas harus semua, Bu, ya. Ibu, ya, saya sudah nge-share, Bu, mohon maaf. Bukan apa nih? Caption berkalimat yang luar biasa, Bu. Ibu, subhanallah, kita sudah capek yang luar biasa di dunia, betul nggak, Bu?
udah secapek ini kita jalani kehidupan rumah tangga sebagai istri, Jadi anak. sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, bekerja sebagai tetangga. Capeknya luar biasa bu, punten bisa bu. Masa garis finish nanti di akhirat gak surga yang kita dapatkan? Lebar atau tidak rugi bu? Lebar atau tidak untung? Nggak capek berarti nahan diri, ya Allah. Ya suami, dia tetangga. Ini kan bagian dia dengan jiwa loh ibu, jangan salah dan remehkan dulu ya. Tapi yang jadi masalah ketika fondasi iman tidak dikuatkan, apa yang terjadi bu? Akhirnya banyak masalah dan juga banyak keluhan. Ingat ibu, keluhan-keluhan inilah yang membuat peluang-peluang pahala berguguran. Lamfur, tahu lamfur? Lampur. Maaf ibu, di huruf hijaiyah tidak ada huruf P, ada huruf F. Lamfur. Apa lamfur itu nanti? Ibu, Nabi yang katakan cemas, khawatir, gelisah, bahkan tertusuk duri yang kecil yang sakitnya itu tuh menggugurkan dosa, mengangkat derajat di hadapan Allah. Tapi ketika mau Allah angkat derajat, turun dari gara-gara ya Allah sampai ini riwayatnya ayo disampaikan bu. Dan disampaikan pula ibu melayani suami bagian dia dengan jiwa. Kata Allah, maka amal ini dijanjikan yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya jihad harta, jihad jiwa yang kita mulai lakukan bu, ini Allah janjikan tidak hanya dibalas dengan berlipat ganda kebaikanmu, tapi juga dijadikan yang namanya diampuni dosa. Bayangin ibu, yang dihapus ku malaikat ternyata ya ku ibu ditulis dari bu, gara-gara keluh ya. Jadi bu, mohon maaf bersabar ya. Ustaz dan capek deh, hidup tempat capek ibu, hidup tempat capek. Kenikmatannya apa bu? Kebahagiaan orang beriman itu di akhirat. Makanya sekali lagi bu, ya kalau nggak suami malam ini terakhir hidup dirinya, hidup kita. Makanya bu, sudah secapek ini kita hidup, kita jalan yuk. Aduh asal lebar, kalau ternyata garis finishnya tidak surga yang kita raih. Sepakat bu? Dan lihat janji Allah, tidak hanya Allah janjikan diampuni dosa dengan perniagaan ini, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, plus dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ibu, ini pernah saya singgung tentang surga. Ibu maaf, jangan bayangkan surga teh siga papandayan. Jangan sampai ibu bayangkan surga teh seperti Bandung teh Maribaya, Lembang. Walaupun maaf, realnya kita nggak kenal. Ada ayat yang berbunyi bu, dia ada pohon-pohon rindang, sungai-sungai. Itulah gambaran seperti Papandayan, Maribaya, betul bu. Tapi maaf ibu, gambaran surga ini kan Allah turunkan ayat ini bu 15 abad yang lalu. Di mana turunnya? Bukan di Bandung, bukan di Garut, tapi Mekah, Madinah. Yang masya Allah ibu jauh dari yang namanya padang pasir ibu, padang pasir bayangin ibu. Yang sungai-sungai mah nggak ada di sana ibu. Makanya di Mekah itu masya Allah, khususnya bulan Syaban ya, itu orang-orang kafir Quraisy, orang Quraisy itu mereka sengaja keluar Mekah hampir 1 bulan untuk ngumpulin air, karena di Mekah tidak ada. Nah ibu bayangin ibu, ayat ini turun, terdapat kebun-kebun ya, kan jannah itu jannah itu artinya kebun kan. Kemudian ada sungai-sungai. Ibu bayangkan kita tinggal di padang pasir, panasnya luar biasa, gersangnya luar biasa, dikasih motivasi, ayo semangat ibadah, murnikan tauhid, ayo jihad karena Allah, karena balasannya nanti akan Allah berikan kepada kita pohon-pohon, kebun-kebun rindang, kemudian di bawahnya yang mengalir sungai-sungai. Termotivasi nggak bu? Termotivasi. Tapi makanya jangan kita bayangkan di Indonesia, di Garut apa di Bandung bu. Itu dia di Garut di ayat Ustaz. Enggak ibu, maksudnya apa? Saking nikmatnya yang namanya surga ibu. Makanya dalam hadis qudsi Allah katakan, telah kusiapkan
sesuatu kenikmatan dari surga yang belum pernah terbayangkan oleh bayangan setiap manusia, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah. Jadi nggak bisa kita bayangkan kenikmatan surga. Dunia senikmat-nikmatnya dunia, maaf ibu, kenikmatan paling nikmatnya apa? Kenikmatan baru apa kenikmatan yang paling nikmat? Apa? Suapin suami. Oh, suami. Ya, ibu ya tidur sekarang sendirian Ustaz. Ibu kayak lu. Ibu maaf berapa lama nikmatnya? Berharap mas selama-lamanya, tapi dia masih perlu nggak deh? Ya ini masa-masa fase di mana Teh Fitri masih merasakan ya. Saya masih ingat ketika mau nikah ikut nenek saya, kalau belum saya masih hidup ya di Bandung. Bobi ingat ketika menikah itu awal-awalnya itu seluruhnya terasa indah, terasa nikmat. Bahkan maaf nenek sampaikan kata beliau, bahkan kotoran ayam tes sejak coklat. Saking semuanya serba nikmat. Tapi maaf Teh Fitri, ibu-ibu, ini dunia. Tak ada yang di belakang mana suara? Konser ini. Ibu mohon maaf, dunia tidak abadi. Ya mungkin saat ini Teh Fitri mohon maaf, dimana suami mungkin kalau itu masih nahan-nahan. Tapi setelah itu kadang order petro, kadang mohon. Ya mungkin saat ini Teh Fitri masih lagi ibaratnya bu ya 100% ini bangun tidur, lebih bangun duluan. Ya, apa yang disiapin buat si ayam? Minumannya apa? Kopi jamu. Saya suka kopi. Oh ya. Ya, nanti lihat deh. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan suaminya bertanya, Teh, mana minumannya? Ambil sorangan. Bikin sendiri. Itu bikin dispenser. Mana gitu ya? Mohon maaf yuk. Teteh juga merasakan ibu itu merasakan ya. Awal nikah masya Allah yang berjalan itu dipegang tangan. Sekarang masih bu? Masih. Isi bis. Ibu dulu masih jalan sama suami bu ya. Dulu awal nikah kan bu, ibu jatuh, suami itu ekspresi sedih, panik, aduh, yang ada yang sakit nggak? Masya Allah. Sebulan, setahun nikah, 2 tahun nikah bu, lagi jalan bareng jatuh, nanti suami dulu. Merakin mulai, mulai lupa aduh. Maaf ibu, ini dunia. Makanya pernah saya sampaikan bu ya, seorang syekh, beliau ditanya bu, diwawancara di televisi bu, Syekh, seandainya kau masuk surga nanti, kira-kira mobil apa yang kau inginkan kepada Allah? Mintanya mobil apa? Apa kata Syekh ini? Tak bisa aku bayangkan. Beliau kata bu, tidak bisa aku bayang. Kenapa ibu masih ingat Avanza atau Xenia itu pertama kali keluar tahun berapa? 2000 pertama kali bu? 6 atau 2005? 4 ya, itu 2004 ibu, mohon maaf. Kan pertama kali keluar Avanza atau Xenia ibu, tetangga beli itu paling asapang. Bu, sekarang 2026, 22 tahun yang lalu, lihat Avanza bu bersampingan sama Fortuner bu kemana? Maaf ibu, ini gambaran dunia. Tapi kata beliau, maaf, kenapa nggak bisa kebayangkan aku minta apa? Karena nikmat dunia itu sesaat, sedangkan nikmat akhirat unlimited. Apa unlimited? Tidak ada batas. Ibu hari ini dapat hadiah dari suami 25 gram emas misalnya. Amin atuh. Asal mungkin. Ibu amin kan ibu. Ada yang mustahil. Ibu senang atau bahagia? Senangnya luar biasa. Ibu maaf, baru 5 menit dapat 25 gram emas. Dengan berita tetangga cerita, alhamdulillah nembe abdi di pasien tuh suami emas 30 gram. Masih bahagia nggak bu? Bu, dengan berita ini rasa bahagia, senang mulai sirna, betul nggak?
mulai sebel. Siapa yang salah? Apa kesalahan suami bu? Kurang. Ya Allah si anak 25 gitu ya. Awalnya pengen membanggakan depan tetangga ya, istri tetangga, ternyata pengen baru ngomong, tetangga ngomong duluan aja. Saya bahagia pisan ayeuna, nembe pisan suami maksiat 30 gram emas. Terjadi ngomong malah. Siapa yang salah bu? Suami. Kesalahan suami apa? Kurang kecil asal gitu. Timur nikmat istri. Ibu kembali ibu, mohon maaf, dunia terbatas nikmatnya ibu, terbatas. Kenikmatan melahirkan seorang anak nikmatnya luar biasa, bahkan mengalahkan rasa sakit ketika melahirkan, betul? Tapi maaf, berapa lama nikmat punya anak? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lucu, 3 tahun setengah imut, 4 tahun mulai amin pika sebulan. Ini dunia ibu, dunia seperti ini bu. Makanya maaf, di sini Allah janjikan kenikmatan besar perniagaan ini kalau kau lakukan tidak hanya Allah ampuni dosa, plus Allah janjikan yudkhilkum jannat. Allah janjikan akan memasukkan kalian dalam surga. Tak sampai di situ bu, plus Allah janjikan wa masakin thayyiban. Dan istana masakin bu dapat dari maskan, dapat dari maskan bu ya. Maskan itu ada tempat tinggal. Bu, kalau ngobrol tentang surga bu tempat tinggal, maka terbaiknya adalah istana. Masya Allah. Lihat bu, 3 janji Allah nih, ya bu ya. Yang pertama yaitu diampuni dosa. Deg-degan ya Allah, punten ya Allah, maaf ya Allah, rasa-rasa kayaknya jauh dari kebaikan ini. Ibu mulai hijrah, mulai melakukan perniagaan tadi bu ya. Iman kepada Allah diperbaiki. Kemudian Rasulullah sunnah Nabi lakukan, larangan Allah dan Rasul ditinggalkan. Kemudian mulai ringan tangan untuk infak sedekah, nolong orang. Kemudian mulai taklim, mulai memperbaiki kualitas jihad dengan jiwa. Yang berkabar terhadap suami nggak pilih waktu, walaupun suaminya boleh tidak masalah. Yang penting semangatnya adalah ingin jadi ahli surga. Ibu masih ingat gambaran Nabi bu? Nabi menggambarkan, maukah kalian aku beritakan tentang ciri wanita ahli surga? Kata Nabi bu, yaitu seorang wanita ketika dia disakiti oleh suaminya. Ibu biasanya kalau ibu disakiti oleh suami, gimana reaksi ibu? Bales atau tidur duluan. Kalau enggak lempar bantal keluar kamar. Tapi maaf ibu, saya katakan, Ustaz, dah suami itu salah. Oke, realnya bu, faktanya suami yang salah. Tapi kata Nabi, ini bukan cerminan wanita ahli surga. Kata Nabi bu, ciri wanita ahli surga ketika dia disakiti oleh suaminya, dia akan memegang tangan suaminya selain berkata, wahai yang beb, suamiku, takkan kupejamkan mataku sebelum kau ridho kepadaku. Berat atau sulit bu? Yang orang main ke orang selalu tinggi. Maaf ibu, saya sering colek istri tahu. Punten saya mungkin telah membalas respon WA dan sebagainya bu ya. Yang manusiawi bisa juga manusia, istri juga manusia. Tapi saya katakan wanita soleha. Tapi karena kalau wanita yang betul-betul egonya bu, dia lupa. Tapi ini kaulan Nabi yang bersabda, ciri wanita soleha, padahal yang salah suami. Tapi bagaimana bu kita, Masya Allah ya, lebih mengedepankan berita Allah dan Nabi-Nya. Wah, pegang tangan suami, katakan maaf ya ayah. Mana ya bu? Ayah, obat, ya, takkan ku pejamkan mataku sebelum kau ridho kepadaku. Padahal yang salah suami. Lihat ibu, Masya Allah. Siap melakukannya. Dan ini bagian dari jihad dengan jiwa ibu. Ustaz, karena ada soal ibu. Ustaz dah memang ngambil jalan surga dan jalan yang lain aja deh. Ibu, punten, selama status ibu masih seorang istri, tidak ada jalan lain kecuali melalui suami. Ibu rajin sholat, tahajud, rajin tilawah sehari 10 juz, Masya Allah. 3 hari sakaratul maut. Sedekahnya sehari 500.000, 1 juta. Misalnya bu ya, maaf bu, suami dari itu
surga mimpi kali ini. Karena hisab pertama kali bagi seorang istri adalah di surah tentang suami. Ini penting ibu saya sampaikan dulu. Ini bagi dia dengan jiwa. Makanya ibu mohon maaf, semangat yang dikedepankan berbakti kepada suami bukan bagaimana karakter suaminya. Ketika ibu memperbaiki diri di depan lingkungan, bukan bagaimana si dianya. Ibu kadang ada ungkapan gini ya, Ustaz, jangan berlebihan dan berbuat baik jadi orang baik. Sok nyari hati, benar tuh. Pernah dengar kawan ibu? Pembagian tadi. Maaf ibu berbuat baik untuk siapa? Kalau untuk balasan manusia ya jelas, silakan bu, itu berlaku. Tapi kalau karena Allah, ibu coba lihat. Izin, ini ciri dulu ya, nanti kita versi lagi soalnya. Ibu bisa lihat surat 17 ibu, Al-Isra. Dan ini saya yakin ayat familiar, pernah dengar mungkin ya. Ayat ke-7. Oke, surat 17 ayat 7. Boleh Fitri? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Wa in ahsantum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Wa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluh. Kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah, Ibu, izin saya fokus dalam kalimat pertama dalam ayat ini, Bu. Ketika Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Kata Allah, jika kamu berbuat baik, maka sadarilah, ketahuilah kebaikan ini untuk dirimu sendiri. Ya, ini janji Allah, Bu. Pelaku kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya, peringatan Allah, wa in asa'tum, dan jika kamu berbuat buruk, sama falah, maka keburukan itu sadari juga itu akan kembali kepada pelaku keburukan tersebut. Maka maaf Ibu, benar ya, ketika Ibu, kita sering kali Bu, kalau melihat ayat ini berbuat baik, feedbacknya kepada kita, betul. Tapi kita sering lupa terhadap keburukan, sehingga seringkali merasa, ya Allah, keburukan apa, dosa apa aku ini.
merasa baik, padahal tadi maaf. Ketika perintah suami nggak dilakukan oleh ibu, dosa besar dosa agung. Ya, ingatlah ibu ya, saya sampaikan. Perkara sunnah ini pahalanya besar, membuahkan cinta Allah kepadanya bu. Tapi maaf, perkara sunnah ini bu gugur atau maaf ya, derajatnya itu di bawah perintah suami. Dalam agama kita ibu, ibu lagi saum Senin Kamis, besok saum Kamis bu. Jam 5:30 suami pulang, mah ayo ke kamar. Ibu lagi puasa nih, ibu lagi sahur. Sering kali bu isi amalnya setengah jam deh. Ibu sering saya sampaikan, ibu maaf dalam sederhana ibu tentang pahala. Ustaz asal lembar pahala puasa. Betul ketika ibu membatalkan, batal puasa ibu. Tapi maaf ibu, kalau boleh saya gambarkan, ketika ibu saum Kamis itu ibarat ibu pahalanya itu adalah Fortuner. Tapi ketika datang suami perintahkan untuk maaf ya, perkara membuat ibu batal puasa, maka perintah suami ibu pahalanya Alphard. Hadiahnya kedudukan perintah suami itu di atas sunnah. Seperti halnya maaf ibu ya, seorang ibu lagi sholat sunnah, sholat badiah atau tahajud atau sholat duha, tiba-tiba maka ibu harus membatalkan puasa. Sholat untuk sunnah ya, kecuali ibu sedang melaksanakan sholat waktu wajib. Ramadan datang, suami datang jam 8 pagi, maka kamar. Gimana bu responnya bu? Ke kamar menyandarkan macet misalnya. Tapi untuk maaf ya, untuk berhubungan tidak boleh bu, wajib ini. Tapi itu sunnah, baik ini itu sunnah loh. Apalagi ibu masak misalnya bu, apalagi ibu nonton drama. Masih sunnah drama Cina. Bu nonton apa hukumnya? Hiburan mubah. Oke. Kalau yang ditonton membuat kita lalai sholat pun dan dizuhurnya jam 2, apalagi perintah suami ya, cipatu iya perbuatan kerame nyarikan mengantunan gitu ya. Ibu stop ya. Bahkan ketika ibu lagi nelpon sama teman video call, assalamualaikum kata suami ibu, langsung matiin, nggak perlu pamit. Kuntanya suami nggak perlu, matiin dulu aja. Datang suami, lain suami santai ibu, telepon lagi teman tadi, mohon maaf tadi ya, kenapa? Tadi surga udah datang kepadanya. Halo. Ini jihad dengan jiwa. Dan Allah jadikan, masya Allah, kenikmatan yang lebih kekal, yang paling kekal daripada nikmatan dunia. Lebih nikmat itu surga dan juga istana-istana yang megah, masya Allah. Maaf ibu ya, bagi orang beriman bu, inilah target dalam kehidupan. Bukan ridho suami sebatas ridho, bukan sebatas perhatian suami atau keluarga bunda, tapi yang dia tarik adalah perhatian Allah. Udah apa orang tidak senang, yang penting Allah sudah sama saya. Berat atau sulit bu? Pasti berat kalau ternyata ego lebih tinggi besar. Nah ini bu. Baik bu ya, ini bu tentang akhirat bu yang 3 dari Allah, dosa diampuni. Kedua surga. Ketiga istana yang megah di surga Aden. Nah ibu Ustaz, karena kita punya Ustaz katakan masa depan akhirat. Tapi adakah keutamaan khusus dari perniagaan ini untuk di dunia? Ada. Ayat terakhir kita sudah 13. Kata Allah, wa ukhra tuhibbunaha. Surat tadi ya, 61 ayat 13 itu. Dan ada perkara yang lain kata Allah, yang Allah jadikan bu dari perniagaan yang kita mulai tekuni ini. Kata Allah, tuhibbunaha, di mana perkara ini kalian sangat suka. Dan ini kalian sangat mendambakan keutamaan ini bisa kalian raih. Apa itu bu? Dua tentang dunia. Yang pertama, nasrum minallah. Nasrum minallah itu, nasrum ini adalah masdar ya,
dari nasrul yang suruh, artinya menolong Bu. Nasrul minallah artinya pertolongan dari Allah. Ini Bu, Allah janjikan Bu, Allah bakal nolong kita. Nah, ini. Pertolongan dari apa Ustaz? Ibu, yang jadi masalah Bu, ini jauh-jauh hari Bu, pada kita sesi Bu tentang pertolongan Allah Bu. Seringkali Bu, kita itu menggunakan logika, mengedepankan logika tentang masalah yang kita hadapi, betul nggak? Ustaz, saya punya hutang 3 miliar misalnya. Saya pengen terbebas dari riba Ustaz, kumaha solusina? Pak, lepaskan riba itu Pak. Sok ini jual aset. Ya, jangan suami, jangan aset. Aset aja jual, yang penting Allah itu. Ustaz, saya sudah jual semuanya Ustaz. Ternyata oke lah, terbebaskan hutang 1,5, sisa 1,5. Ngerintis Bu bisnis kecil-kecilan, Ustaz omsetnya sehari, maaf sebulan cuma 5 juta misalnya, 5 juta. Kebutuhan keluarga Ustaz misalnya Bu 3 juta semuanya, sisa 2 juta untuk nyicil hutang. Ustaz kira-kira 2 juta berapa lama Ustaz 1,5 miliar bisa terselesaikan? Itu pakai logika. Ibu, sebulan 2 juta, setahun 2.400.000, 10 tahun 240 juta, 10 tahun Bu. 5 tahun kira-kira Ustaz tosok Bu. Ibu mohon maaf, itu kalau pakai logika. Tapi Ibu, cara Allah nolong kita kan enggak pakai logika. Benar atau betul? Berapa banyak Ibu lihat dah. Lihat Ibu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin dibakar oleh Raja Abraha. Bayangkan Ibu, sudah diikat beliau Ibu, itu dibakar, kayu bakar yang sangat banyak Ibu, numpuk api yang sangat besar. Kalau pakai logika Ibu, apa yang Nabi Ibrahim butuhkan saat ini dari pertolongan Allah? Hujan, betul Bu? Kenapa? Dengan hujan api bisa? Kalau tidak, air, ya, angin mungkin ya, angin untuk memadamkan api Bu. Tapi masya Allah ya Bu, ya. Lihat Ibu, Allah nggak kasih tahu Ibrahim tentang Ibrahim ketika kau dilemparkan kau akan tolong nggak Bu? Tapi dia yakin Allah pasti menolongnya. Dan apa yang terjadi Bu? Allah tidak memberikan pertolongan sebelum Nabi Ibrahim dilempar. Ya, Allah tidak memberikan pertolongannya Bu ketika Nabi Ibrahim sedang dilempar. Tapi pertolongan Allah sudah hadir ketika Nabi Ibrahim sudah masuk ke dalam kobaran api Bu. Yang mana Allah perintah kepada api yang memiliki sifat panas berubah jadi dingin. Lihat Ibu. Ya, kalau pakai logika, oh ya Allah, kejam sekali kau nggak tolong Ibrahim. Buktinya apa? Itu api masih nyala, Ibrahim masih terbakar. Tapi lihat Bu, pertolongan Allah. Allah sebagai pemilik ya alam semesta, Allah yang menciptakan api. Allah tak perintahkan api untuk padam, Allah tak perintahkan hujan untuk turun, Allah tak perintahkan angin untuk berhembus kencang, tapi tetap Allah biarkan api untuk menjilat tubuh Ibrahim. Tapi yang Allah perintahkan Bu, apa itu? Untuk berubah sifat panasnya menjadi Masya Allah. Ibu, setelah itu apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Tenang nggak Bu? Ini Bu, kunci pertolongan sesungguhnya ada pada ketenangan, ketentraman, betul nggak? Ya, jangan sampai Bu kita ambil celah dari pertolongan selain Allah. Contoh Bu ya, ada salah satu instansi perusahaan, ya, slogannya Bu, mengatasi masalah ya, saya kira Bu kalimatnya harus diganti bukan tanpa tapi dengan. Mengatasi masalah dengan betul, masalah A beres tapi hadir masalah selanjutnya. Oh subhanallah. Ya. Betul masalah itu beres tapi maaf, tenang nggak hati kita? Enggak mikirin masalah selanjutnya. Nah ini Bu, Masya Allah, ini poin penting Bu ya, ketenangan, ini pertolongan sesungguhnya Bu. Ya, bagaimana hati mulai tenang sehingga yakin dengan pertolongan Allah, maka di sini Bu Allah jadikan kepada siapa Bu? Mereka orang-orang yang mulai mau berniaga dengan Allah, iman.
ditingkatkan kepada Rasulullah juga. Kemudian dia dengan ada berat punya dia dengan harta. Ya, bersedekah dalam keadaan sulit itu lebih susah daripada lapang. Walaupun lapang juga susah, betul Bu? Betul. Boro-boro sedekah ada, zakat Ibu. Zakat yang Allah minta kecil atau sedikit? Kecil. Berapa persen? 2,5%. Tapi Ibu maaf, jangan kira Ibu. Ini psikologi ya, mengatakan semakin banyak harta ketika dikeluarkan itu semakin berat. Ibu punya uang 1 miliar, harus wajib zakat. Seberapa keluarkan Ibu? Berapakah 2,5% dari 1 miliar? 25 juta. Coba 25 juta Ibu keluarin ada berapa tuh? Iya, si teteh yang motor anyar sana. Padahal kalau ngasih 1 miliar. Dan Ibu ya, ini fakta Ibu. Uang punya 10 miliar, berarti sebelah zakatnya 250 juta. Lebih berat mana Bu? Ngeluarin 25 juta atau 250 juta? Aduh ya Allah, ini si Cikal mau nikah, pengen punya rumah. Makanya mohon maaf Bu, tapi dari sisi ketika kita tak punya harta itu terasa lebih apalagi kebutuhan. Makanya saya bertanya, Ustaz, mana dulu Ustaz? Membayar hutang atau umroh? Bayar hutang dulu. Coba Ibu, pilih mana Bu, bayar hutang atau umroh? Berat bayar hutang. Nah, itu ya. Berat bayar hutang. Ibu, kurban itu bayar hutang? Kurban bayar hutang. Ini pernah kita bahas loh ini. Bulan Zulhijjah masih kini jawaban hutang. Bahkan Bu, ulama ada mengatakan lebih sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan kalau mampu ya, boleh kurban dengan berhutang. Pernah kita bahas mana? Aduh Ustaz, mohon maaf, akhir bulan Juni, Ustaz, misalnya Bu ya, Idul Adha kemarin bulan apa? Juni. Idul Adha bulan Mei. Mei. Ustaz, Mei teh tanggal 20 Idul Adha. Aduh Ustaz, saya teh baru gajian bulan Juni tanggal 5. Umar Ustaznya, Ibu ulama mengatakan boleh kita minjem hutang, kan itu lebih baik. Tapi ada niat untuk membayar untuk si eta Ibu. Saat si eta teh ya minjem teh siga kucing pasti lagi siga. Nah ya Allah, pas minjem teh kasihan banget pas pagi nah ada lagi sih. Nah Ibu, ini boleh ya Bu? Nah terkait hutang, Ibu mohon maaf. Pilih mana Ustaz, umroh atau ini dulu Ibu? Kalau memang kita ada jatuh tempo waktu kesepakatan dengan orang yang pinjamin hutang, teteh maaf ya, kan diri kita itu pinjaman 5 kali lagi. Misalnya ya, sebulan teh 2 juta, saya mampu bayarnya, izin teh, sampaikan kalau bisa. Teh izin, saya kan kesepakatan 5 bulan lagi nih. 5 bulan lagi sampai selesai hutang saya. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah dengan pembayaran. Saya minta izinnya, saya ada sedikit lebih, saya pengen umroh. Kenapa umroh dulu? Boleh umroh? Karena Ibu di tanah suci inilah salah satu tempat ngecas terbaik. Tahu ngecas Bu? Ngecas iman Ibu. Ibu bisa berdoa depan Ka'bah lebih kuat, tempat mustajab. Di sana lebih ibadah. Karena mohon maaf, banyak kasus saya temukan juga mereka yang akhirnya membeli umroh dulu Bu, Masya Allah, pulang umroh hutang lunas. Tapi beda Bu ya, enak boleh itu lagi dia punya hutang akhirnya lagi. Ya, maksudnya apa? 5 bulan tuh bayar ya. 5 bulan udah gak bayar Bu. Dan jatuh temponya, maaf Bu ya, hutangnya 1 tahun lagi. 5 bulan kembali gak bayar, sekarang umroh. Ini jangan. Kenapa Bu? Akan timbul fitnah dari orang yang meminjamkan Bu. Nah itu sedemikian Bu. Makanya maaf, sedekah di waktu sempit berat gak? Berat ini. Karena di sisi kita juga butuh. Tapi kalau kita
yakin dengan janjimu bahwasanya orang yang bersedekah di jalanmu akan engkau ganti berlipat ganda. Boleh nggak? Boleh. Boleh sekali. Ibu punya cicilan utang 500.000 tiap bulan misalnya Bu ya. Ibu kepepet, bisa uang tinggal 700 atau 1 juta lagi nih Bu. Uang ada uang lagi itu 1 juta nih Bu. Sedangkan pembayaran hutang tinggal 2 bulan lagi, 2 kali bayar lagi Bu. Maka ketika itu ibu boleh bayar hutangnya, jangan dulu 500.000, sisanya ibu sedekah. Tapi dengan keyakinan ya Bu ya, jangan berharap apa Bu? Apa biasanya? Orang-orang itu Bu ya, bersedekah berharap bukan kepada Allah. Nah ini Bu ya, tetap ada skala prioritas. Tapi ketika kewajiban sudah ditunaikan, saya bayar lagi. Bismillah. Iya cicilan sebelum terakhir, bulan depan terakhir ada uang lebih, naik uang lebih itu sedekahkan. Paham Ibu? Halo paham? Kecuali tadi Bu ya tidak boleh ibu pilih umroh. Ustaz saya ada uang 30 juta pengen umroh, tapi saya punya utang sama si A 5 bulan terbayar. Totalnya seberapa Bu? 20 juta. Paham nggak boleh Bu? Ya karena ini akan menghadirkan fitnah. Jadi ibu boleh untuk memilih umroh selama kemampuan untuk nyicil tetap ada. Paham di sini ya? Maaf Bu ya, dalam agama kita dibolehkan berhutang, tapi ini adalah di titik urgen, darurat. Jangan ringan tangan Bu untuk menghutang. Mohon maaf, kalau bisa jangan. Karena tahu Bu ya, beratnya ancaman bagi orang yang maaf dia niat hutang tapi gak ada, dia berhutang tapi dia nggak bayar Bu, ancaman neraka. Termasuk dosa besar. Nah, biar jadi gitu ya, sekarang dasar ibu ya. Ibu niatannya apa Bu? Sederhana. Ibu selama mampu nyicil nggak ada masalah, dan maaf si bulan juga nggak masalah karena ibu tidak ada kendala selama nyicil. Ada rezeki lebih, pengen umroh silakan umroh. Karena ibu mohon maaf janji besar luar biasa umroh itu Bu, diantaranya kafarat dosa, mampus dosa. Yang kedua Bu, tidak akan Allah miskinkan kecuali Allah akan bikin dia kaya raya, dilipat ganda. Kemudian dia akan mencapai titik Masya Allah Bu ya, mencapai keimanan yang sangat maksimal. Ibu, saya banyak temukan kasus ibu, ada preman umroh pulang-pulang tobat. Ibu ya, Ustaz, zina itu udah gak terhitung. Dikasih Ustaz, aduh ada wanita saya nikahi. Dan ketika dia diumrohin sama istrinya Bu padahal. Ya, awalnya nggak mau tapi istri ngajak, ayo bantu anak ambil. Akhirnya mau, dia orang cekik Bu. Bismillah, izin Allah ke kamar. Ya ketika kita tawaf ya, kita pimpin doa. 3 pertama fokus dan tobat. Beres umroh datang kamar nangis, Ustaz, Masya Allah saya pengen berubah. Ya ini Bu, di sini Bu, pulang dari Baitullah perubahan drastis. Kalau iman hadir. Nah selamanya tapi ada juga orang yang umroh bukan karena Allah. Saya pernah dapatin Bu, pesawat baru landing sampai Jakarta, Cengkareng, pesawat masih cari tempat parkir, ada ibu-ibu buka jilbab. Itu depan saya Bu. Buka jilbab, spontan, sebelahnya ibu-ibu yang temannya Bu, dari Jakarta Bu, telepon Jakarta, nanya, ingetin Ibu aurat. Apa kata ibu ini? Iya aurat tapi gerah. Ibu ini ngasih tahu lagi, Ibu kita kan baru pulang umroh. Apa kata ibu yang buka jilbab ini Bu? Iya, Ibu tahu gak ini umroh keberapa saya? Ini umroh ke-8 saya. Kenapa saya umroh? Karena tetangga sudah 7 kali. Ini beneran Bu. Apa? Kenapa yang terjadi Bu? Karena dia nggak menguatkan pondasi iman. Oke Bu ya. Nah Ibu sekali Ibu kembali Bu ya. Pertolongan Allah Bu ya. Allah janjikan bagi siapa Bu? Bagi orang yang mau berniaga ya. Insyaallah minggu depan kita bahas minggu depan seperti saya kita bahas tentang hijrahku jalan meraih kebahagiaan Bu ya. Nah Ibu ini balik kerjanya Bu ya. Tapi maaf Ibu, yang pertama tadi Bu ya pertolongan Allah. Yang kedua surat 61 ayat 13 tadi Bu, tentang dunia tidak hanya pertolongan Allah dekat kepada kita, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah dengan tetangga, mungkin masalah dalam bisnis pekerjaan, tapi Allah jadikan itu wafathun qarib. Perniagaan ini membuahkan nikmat dunia itu kemenangan yang sangat dekat.
dengan jiwa ini Allah jadikan tidak hanya Allah balas tentang akhirat doang Bu. Tidak hanya ampunan dosa, tidak hanya yang namanya surga, tidak hanya yang namanya istana-istana di surga nanti, tapi plus dunianya ada dua keutamaan besar. Apa itu? Pertama, Allah akan menolong kehidupannya. Yang kedua, dipastikan dia akan meraih kemenangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibu, izin saya tutup dengan satu hadis Ibu. Hadis yang cukup panjang tentang pertolongan ya. Di mana Nabi pernah bersabda Bu, ya. Tentang apa itu Bu? Tentang pertolongan Allah yang luar biasa Bu ya. Jadi jangan pernah kita berharap kepada selain Allah. Maaf, bukan berarti kita tidak butuh manusia, tapi jangan memaksimalkan hanya pada manusia Bu. Jadi jadikanlah manusia itu sebagai sekian persen itu ya. Sebagai sekian persen untuk kamu wasilah. Sebagai perantara, sakit berobat ke dokter wasilah. Karena agama kita perintahkan untuk tapi tidak. Keyakinan kita tetap meyakinkan Allah yang menyembuhkan. Dokter ngasih obat ini hanya wasilah, perantara. Baik Bu, ini hadis riwayat Muslim Bu. Hadis cukup panjang, izin saya akan bacakan artinya Bu langsung ya. Di mana Allah ini hadis kursi. Ibu paham hadis kursi itu apa? Hadis kursi. Ya. Hadis kursi adalah perkataan Allah yang tidak ada dalam Quran tapi disampaikan oleh Nabi. Jadi firman Allah Ibu, tapi Ibu tidak akan temukan dalam Al-Quran. Dan tunjukkan hadis kursi itu di atas hadis dari Nabi. Tahu ya? Makanya Bu, Al-Quran dan juga hadis. Hadis dibagi dua, yang lebih utama hadis kursi, baru hadis dari Nabi secara umum. Baik Bu ya, di mana Allah berfirman, apa kata Allah, wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan orang yang terakhir di antara kalian, baik dari manusia dan jin, dan mereka itu semua bertakwa, ya, beriman kepada Allah dengan tingkat takwa yang paling tinggi. Masya Allah Bu. Ibu saya pengen nanya, iman takwa yang paling tinggi itu siapa? Nabi Muhammad. Pasti Nabi. Pasti para Nabi. Kata Allah Bu, seandainya seluruh manusia yang terdahulu dan paling akhir, baik manusia dan jin, semuanya iman takwa, selevel tingkat takwanya setingkat Nabi. Masya Allah. Tahu Bu, apa kata Allah? Ketahuilah, ketakwaan seluruh manusia dan jin itu tidak menambahkan sedikit pun akan kekuasaan atau kemuliaan yang kumiliki. Bu, demi Allah, tidak ngaruh buat Allah. Ini pahami Bu ya. Saya sampaikan sih biar kita paham. Allah itu tidak butuh kita. Allah itu tidak butuh sholat kita. Allah itu tidak butuh ya iman kepada Allah, Rasul, jihad harta dan jiwa. Tidak butuh Ibu. Tapi pahamilah Bu, kita yang membutuhkan Allah. Makanya dalam hadis ini Bu, Allah ingin nunjukin lah Bu kesombongannya. Hai manusia, ketahuilah, hambaku ketahuilah, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang paling akhir, seluruhnya baik jin dan manusia memiliki tingkat takwa yang paling baik, yaitu para nabi, selevel itu semuanya. Ketahuilah kata Allah, itu semua ketakwaan itu tidak sedikit pun menambahkan kekuasaan atau kemuliaan yang kumiliki. Jadi tidak mempengaruhi Bu. Ini menggambarkan Allah tidak butuh kita. Kemudian apa kata Allah Bu? Allah melanjutkan, begitu pula sebaliknya, jika orang-orang terdahulu dan orang-orang yang paling akhir, baik dari golongan jin dan golongan manusia, mereka itu berhati jahat, memiliki sifat yang sangat buruk. Ibu, siapa sih manusia yang paling buruk Bu? Manusia yang paling buruk setan. Ya, Abu Jahal misalnya, Fir'aun misalnya Bu ya. Dan semua manusia dan jin Bu, tingkat buruknya Bu setingkat Fir'aun semuanya Bu. Masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Apa kata Allah Bu? Ketahuilah, seluruh keburukan jin dan manusia ini tidak mengurangi sedikit pun akan kemuliaan yang kumiliki. Allahu Akbar. Allah ngasih tahu Bu, kita tidak sholat, kita tidak ngaji, kita nggak mau beramal soleh, ini nggak mempengaruhi Allah sedikit pun. Sadari hal ini. Allah nggak butuh kita, ya. Jadi Bu, lantas Ustaz, kalau seperti ini, ya, apa yang kita pahami Bu? Coba
Ibu, ayat terakhir mungkin Bu ya. Surat 35 ayat 15. Boleh Bu? Surat 35 teh ayat 15. Surat Fatir ayat 15. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Nah Ibu, ini Bu, Allah pencipta kita, tekankan kita semua untuk paham Bu. Ya ayuhan nas, hai manusia kata Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu sangat membutuhkan Allah. Ya, Ibu, sederhana gini Bu, kita butuh oksigen untuk bernafas. Bernafas deh, oksigen dari siapa Bu? Nah ini Bu, ada oksigen, Allah kasih aja hidung kita mampet satu repot tuh. Mampet dua anak. Untuk hidup ini kita butuh Allah Ibu. Ya, jadi pahami Bu. Jadi masya Allah Bu ya. Jadi pahami Bu ya, perniagaan ini sama sekali tidak akan pernah merugikan kita, melainkan kita dijamin pasti bahagia, pasti menguntungkan, Akhirat Ustaz banyak dosa, belum ahli maksiat, udah deh Bu. Allah itu lebih tahu maksiat kita dibandingkan diri kita sendiri. Jujur Ibu, terhadap dosa itu kita lebih sebanyaknya Bu ngelupain atau ingat? Ya, karena kita suka bingung ketemu si Eta nih. Si Eta nah berubahnya salah aku apa gitu. Padahal ada satu sikap yang betul-betul membuatnya sakit hati sehingga dia berubah kepada kita Bu. Manusia itu, maaf jujur Ibu kalau ngaca, Ibu lebih condong melihat kebaikan atau keburukan diri sendiri? Tapi gelis. Alhamdulillah putih, hidung mancung walau ke dalam. Tapi kalau lihat orang lain, nah, jadi Bu maaf ya Allah lebih tahu. Ustaz banyak dosa, makanya Bu tidak ada peluang terbaik buat kita. Kalau ingin yang belum itu kecuali dengan memulai perniagaan ini, perbaiki iman sama Allah, ikuti Rasulullah, dan pastikan Bu ringan tangan untuk berinfak. Ini dia dengan harta. Ya, minimal kajian seperti ini Bu jangan sampai tidak hadir. Ustaz ongkos, nah itulah Bu, naik angkot bagian dia dengan harta. Ya. Bayar tuh angkot Bu. Jangan Ibu merasa enggak lah Bu, bayar dulu bensin. Ini bagian dia dengan harta Ibu. Ya. Ada orang yang minta tolong mereka. Ada yang minta, apalagi Bu berkaitan dengan akhirat. Ibu mohon bantu dong ingin renovasi masjid, bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut Bu, pasti Allah ganti. Ya, kemudian apalagi Bu, dia dengan jiwa. Ibu maaf, Ibu seminggu sekali cuma datang ke sini, tapi dia dengan jiwa terbesar buat para ibu itu ada di rumah. Teteh ada sama ayang. Ya, maka jadilah istri yang terbaik untuk siapa Bu? Jangan sampai karena ada sesuatu, jangan ya. Walaupun fitrah ya Bu ya, ini fitrah perempuan Bu ya. Perempuan itu condong terhadap perhiasan, itu manusiawi. Tapi maaf paham Bu, kalau laki-laki fitrahnya terhadap laki-laki syahwat. Maka ini memperbaiki. Makanya Bu di antara hal terbaik yang dimaksimalkan kata ya, dia dengan jiwa tahu Bu, suami pulang menjadilah wanita yang paling cantik. Ibu maaf, Ibu
suami pulang, ibu harus lebih cantik daripada pelacur. Ibu maaf, pelacur sejalan ada yang dia nggak cantik kamu? Pasti dengan anda paling kan? Berarti saya harus lebih cantik. Ibu suami pulang, ibu harus lebih ramah daripada pelacur. Ibu belum pernah pelacur nawari bari bentak, pas, ayo sama saya, udah pasti. Ibu suami pulang harus lebih lembut. Siap, ini penting ibu. Walaupun maaf bu, kami akui ya, para suami akui ibu di rumah juga banyak pikiran, tapi ibu maaf. Kata Nabi kan, wanita soleha itu cirinya izana zoro ilaiha asal. Kalau